Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah persiapan teknis terus dilakukan Istana untuk memastikan perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang akan digelar secara virtual esok. Kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari untuk informasi selengkapnya. Yunia, persiapan apa saja yang masih dilakukan hingga siang hari ini? Egan dan juga pemirsa, siang hari ini, satu hari jelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-75, kami memantau sejumlah persiapan teknis masih terus dilakukan oleh pihak Istana untuk memastikan bahwa esok perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia bisa diselenggarakan dengan lancar secara virtual. Salah satunya yang terlihat oleh kami di sini di depan Istana Merdeka Jakarta, ada persiapan teknis yang dilakukan oleh media pool yang telah ditunjuk oleh pihak Istana untuk bertanggung jawab mendistribusikan audiovisual dari seluruh tahapan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-75 besok kepada seluruh media, baik itu elektronik dan juga online, sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, selain itu tadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ada tes jaringan juga yang telah dilakukan oleh tim teknis Istana untuk memastikan bahwa 17.845 peserta upacara virtual ini sudah bisa untuk bergabung ke dalam sistem virtual dari Istana, sehingga besok mereka bisa mengikuti upacara penaikan dan juga penurunan bendera dengan lancar. Yang terlihat oleh kami di sini, Egal, bahwa persiapan hanyalah persiapan-persiapan teknis yang sedikit lagi rampung, karena persiapan-persiapan lainnya di luar teknis ini sudah selesai dilaksanakan seiring dengan gladi bersih yang sudah juga selesai dilakukan pada kemarin hari Sabtu pada tanggal 15 Agustus 2020. Nah, selain dari persiapan-persiapan tadi, ada gladi yang memang ini sudah dilakukan oleh pihak Istana. Ini ada 3 kali, gladi kotor 2 kali dan gladi bersih 1 kali. Gladi kotor di tanggal 13 Agustus 2020 bahkan diikuti juga oleh Presiden Joko Widodo yang langsung memberikan beberapa arahan pada saat itu. Lalu kemudian di tanggal 14 Agustus dan kemudian gladi bersih yang menutup semua rangkaian persiapan tahapan-tahapan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-75 pada Sabtu kemarin. Dan selain itu kalau kita lihat suasana Istana sudah sangat menggambarkan aura kemerdekaan Republik Indonesia bernuansa merah putih. Ada banyak sekali bendera-bendera yang terpasang dan juga berbagai ornamen lainnya yang berwarna merah putih, semakin menyemarakkan peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia meskipun digelar secara sederhana. Egan. Ya, Yunia, apa yang akan berbeda terlihat dalam perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia esok di Istana Merdeka? Perbedaan ini tentunya tidak bisa dihindari karena memang Istana memegang teguh protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, Egan. Yang pasti akan terlihat sangat jelas besok adalah terkait dengan jumlah undangan yang telah disebarkan oleh Istana, karena biasanya Presiden Joko Widodo membuka Istana seluas-luasnya bagi siapapun dari berbagai kalangan, baik itu pejabat kementerian lembaga, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan YouTuber beberapa tahun yang lalu juga sering diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Namun untuk besok sangat sedikit orang yang akan hadir di Istana Merdeka Jakarta. Tentunya ini adalah Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, lalu kemudian Wakil Presiden Maruf Amin beserta istri, lalu ada Kapolri Jenderal Idam Aziz dan juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga pejabat-pejabat lain yang kemudian bertugas untuk membacakan teks proklamasi, pembukaan UUD 1945 dan juga Pancasila. Yang berbeda juga adalah pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang sebelumnya ini ada 68 adik-adik kita dari 34 provinsi yang dihadirkan untuk mengibarkan bendera di Istana Merdeka. Untuk besok di hari
kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini hanya ada 8 adik-adik kita dari Paskibra yang akan bertugas dalam penaikan dan juga penurunan bendera yang mereka sebelumnya sudah bertugas sebagai cadangan di Paskibraka tahun 2019. Dan yang selain itu yang berbeda juga akan ada pasukan pelaksana tembakan kehormatan saat detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Ini hanya sebanyak 17 orang saja dari TNI. Dan selain itu seperti yang sudah saya sempat singgung sebelumnya, Egan, bahwa undangan-undangan ini dipindahkan ke virtual. Ada 17.845 warga Indonesia dimanapun berada ini yang sudah terpilih dari situs Pandang Istana oleh Sekretariat Presiden akan mengikuti secara virtual. Dan ada juga panggung seni atau berbagai kreativitas seni yang biasanya bisa disaksikan secara langsung pada saat jelang detik-detik proklamasi. Saat ini tetap ada, namun diselenggarakan secara virtual. Yang kalau ini bisa saya gambarkan secara sederhana, Egan, bahwa Istana Merdeka besok hanya akan menyelenggarakan seluruh tahapan upacara penaikan dan penurunan bendera, lalu yang lainnya yang berhubungan dengan kesenian, lalu kemudian dengan pertunjukan-pertunjukan yang diisi oleh sejumlah artis papan atas di Indonesia, ini sudah di-record sebelumnya atau sudah direkam sebelumnya yang nanti akan hanya ditampilkan jelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Yunia Harsari langsung dari kawasan Istana Merdeka di Jakarta.